Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin sedang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Pembicaraan kita pada maghrib ini terkait dengan siasah syar'iyah berkenaan dengan konsep trias politika dalam Islam. Kemarin kita sudah bahas bagaimana prosesi pemilihan pemimpin dalam Islam. Sempena menjelang 14 Februari 2024, Republik Indonesia mengadakan Pileg dan Pilpres, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dalam sejarah Islam, kita ulang sedikit. Ada 4 model pemilihan pemimpin dalam Islam. Pertama, melalui musyawarah terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq di satu tempat yang bernama Balai Saqifah Bani Sa'idah. Dan yang kedua, berdasarkan penunjukan oleh pemimpin terdahulu sebagaimana Abu Bakar menunjuk Umar. Yang ketiga, berdasarkan tim formatur, kalau bahasa zaman sekarang ini bagi organisasi-organisasi masyarakat dan ormas orpol. Umar bin Khattab menunjukkan 6 orang yang bertugas untuk mencari pemimpin yang representatif. Dan yang keempat, pemilihan Ali bin Abi Thalib adalah dibaiat oleh Abbas lalu diikuti oleh sebagian besar umat Islam. Pada kali ini ada umat Islam, khususnya pasukan negeri Syam, provinsi negeri Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, itu banyak yang tidak berbaiat kepada Ali. Dari sinilah muncul pertikaian kecil-kecilan sehingga menjurus kepada perang besar yang bernama Perang Siffin. Kalau kita kaitkan dengan konsep trias politika yang diramu dari konsep Montesquieu, seorang sarjana Prancis yang membagi kekuasaan itu kepada 3 lembaga. Lembaga legislatif, yakni DPR, lembaga eksekutif, yakni pemerintah, dan lembaga yudikatif, yaitu para penegak hukum. Kalau di negara ini legislatif itu DPR, mulai dari DPR RI sampai ke DPR Kabupaten Kota. Eksekutif itu mulai dari presiden, para menteri, gubernur sampai bupati dan kepala-kepala dinas. Sementara yudikatifnya adalah kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan jajaran penegak pengawal hukum. Dalam tatanan
perpolitikan Islam tidak ada konsep trias politika. Tapi ada dua lembaga yang memilahkan antara legislatif dengan eksekutif. Tapi tidak muncul yudikatif sebagaimana konsep trias politika karya Montesquieu. Dari hasil pemilihan para Khulafaur Rasyidin tadi, ulama politik Islam menarik dua model kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama bernama Ahlul Imamah dan yang kedua bernama Ahlul Ikhtiyar. Ahlul Imamah ini adalah pihak yang menjadi pemimpin, yang menjadi penguasa, yang menjadi khalifah, yang menjadi gubernur. Sementara Ahlul Ikhtiyar itu orang yang memilih pemimpin. Seperti tadi Umar bin Khattab menunjuk 6 orang plus putranya yang didesak oleh para sahabat, tapi Umar mengkunci mati putranya Abdullah bin Umar tidak boleh dipilih dan tidak boleh memilih karena menghindari nepotisme. Jadi ada dua hal yang menarik kita pandu dalam kehidupan berpolitik kita terkait dengan pemimpin. Pertama, Islam sangat menghindari munculnya sikap nepotisme. Abu Bakar As-Siddiq ketika sakit, dhaif, didesak oleh para sahabat untuk menunjuk putranya menjadi pengganti. Tapi Abu Bakar menolak habis-habisan. Umar bin Khattab ketika sakit berat karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah dengan benda yang beracun, sahabat berkali-kali meminta Umar untuk menyerahkan kekuasaan kepada Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Tapi Umar bin Khattab paling tidak mau. Jadi para sahabat itu sangat menjaga nilai-nilai nepotisme itu berlaku dalam praktek kepemimpinannya. Kalau hari ini ada umat Islam yang menurunkan kepemimpinan kepada keturunannya, itu bertentangan dengan amalan para Khulafaur Rasyidin yang Rasulullah bilang hadis yang paling dekat dengan beliau adalah perilaku Khulafaur Rasyidin. Makanya menurut Abul A'la Al-Maududi, seorang ulama politik Islam, sistem khalifah itu tidak ada dalam pemerintahan Islam. Sistem monarki itu tidak ada dalam pemerintahan Islam. Islam hanya mengenal sistem khilafah. Yang jadi persoalan di negeri mayoritas muslim hari ini, kita sebut saja nama khilafah, dicap kita dengan label radikal. Lebih jauh dicap kita sebagai terorisme. Ini adalah penyimpangan nilai sejarah dan penyimpangan sunnah yang perlu dijelaskan oleh umat Islam, oleh intelektual muslim, oleh para ulama Islam. Tidak masanya lagi umat Islam ini dikebiri, diperbodoh, dijadikan alat mainan oleh kuasa besar dunia yang non-muslim. Umat Islam punya konsep sosial politik dalam kehidupan. Umat Islam punya konsep ekonomi dalam Islam, dalam kehidupan. Umat Islam punya konsep pendidikan dalam kehidupan. Tapi ketika negara-negara mayoritas muslim dijajah oleh kafir laknatillah, semua konsep hidup umat Islam yang berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW dan praktik Khulafaur Rasyidin dikebumikan hidup-hidup oleh kuasa besar dunia yang non-muslim. Jadi yang pertama, nepotisme itu sangat dibenci dalam Islam. Maka kalau ada umat Islam yang sedang berkuasa lalu merubah undang-undang untuk mempraktekkan nepotisme, dia dua kali dosa. Dosa menyimpang dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang justru turunan daripada Rasulullah SAW, dan dosa kedua dia melanggar konstitusi negara.
Meskipun para ulama, intelektual, rakyat diam 1000 bahasa. Itu persoalan ketika kekuasaan sudah dominan dikuasai oleh seorang penguasa zalim, maka rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Pengalaman negeri Turki dahulu ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa dengan tangan besi mensekulerkan Turki dari negara khilafah Bani Utsmaniyah menjadi negara Turki modern yang sekuler, yang menggantikan semua label-label Islam, yang menggantikan semua bahasa Arab dengan bahasa Turki, yang memaksa muslimah perempuan Turki membuka auratnya. Azan diganti dalam bahasa Turki. Mengaji Al-Quran tidak boleh lagi kecuali baca makna saja dalam bahasa Turki. Kita sudah juga baca pengalaman di Mesir, bagaimana Gamal Abdul Nasir mengsekulerkan Mesir, menggantung ulama besar Ikhwanul Muslimin karena mengembangkan hukum syariah. Hasan al-Banna digantung karena mengedepankan hukum syariah, hukum Islam. Dan itu terus bergulir sampai ke wilayah di mana kita hidup hari ini. Yang kedua, setelah anti nepotisme, Islam juga anti dengan ambisius. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat menunjuk Abu Bakar, Umar menunjuk Abu Bakar. Abu Bakar menolak, malah Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling menolak, bukan saling meminta, bukan saling merampas. Manakala kekuasaan kepemimpinan itu saling merampas, sedang rampas-menampas itu terjadi perpecahan ukhuwah. Ketika satu mendapatkan kuasa yang satu kalah, maka pecah umat. Tapi ketika saling menolak, nanti akan menjurus mengkerucut kepada siapa yang lebih berhak. Sebagaimana terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika hari ini umat Islam meninggalkan praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itu bermakna umat Islam sudah menanam bibit-bibit perpecahan dan bibit-bibit kehancuran sistem politik Islam. Kembali kita kepada lembaga tadi. Ahlul imamah itu adalah orang-orang yang menjadi pemimpin. Ahlul imarah itu orang-orang yang menentukan siapa yang jadi pemimpin. Ahlul imarah ini juga bermakna ahlul halli wal aqdi. Dia juga bermakna ahlus syura, dia juga bermakna ahlul ra'i. Banyak istilah diberikan oleh ulama fikih siasa. Tapi yang lebih dominan dipanggillah ahlul halli wal aqdi dan ahlul syura atau majelis syura. Iran umpamanya negara Syiah itu menggunakan majelis syura dengan kepemimpinan wilayah faqihnya. Sistem politik Iran itu bernama wilayah faqih. Artinya negara yang dipimpin oleh kaum ulama. Sesungguhnya dimaksudkan dengan imamah tadi itulah imam. Imam itu berfungsi dua. Imam umat, pemimpin, dan imam sholat. Maka seorang pemimpin itu dalam Islam wajib dan harus mampu menjadi imam sholat. Jangankan Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu imam ummah, khalifah. Beliau-beliau itu juga imam sholat. Ketika dipisahkan antara keduanya itu, disitulah masuk unsur sekularisme. Sehingga yang menjadi imam umat itu, yang menjadi pemimpin itu, boleh jadi yang berlatar belakang toke buntut, boleh jadi yang berlatar belakang preman, boleh jadi yang latar belakang penjudi, pencuri, pezina dan sebagainya. Tapi yang penting yang sahih adalah, yang saleh adalah yang menjadi imam salat. Ini adalah peninggalan penjajah terhadap negara-negara mayoritas muslim yang dijajah. Konsep Islam, seorang imam itu berfungsi dua, imam salat dan imam ummah. Di Aceh ini semestinya harus berfungsi sedemikian rupa karena kita sudah berlaku syariat Islam.
Maka ketika kita memilih seorang gesi, harus gesi yang punya pengetahuan agama. Dia bisa menjadi imam salat. Bukannya ketika berhadapan dengan imam salat itu serahkan bolak-balik kepada tungku imum gampong. Pembahagian boleh jadi karena gesi mengurus perihal yang lebih besar seluruh umat, dibagi tugas kepada imam menasah umpamanya yang mengelola menasah, tapi gesi juga harus mampu menjadi imam dan faham akan hukum-hukum agama. Itu konsep Islam. Itulah yang dalam ahlul halli wal aqdi tadi dipilih orang-orang yang layak untuk memiliki kapasitas keislaman. Maka 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab tadi itu terdiri dari para ulama dan juga memiliki pengetahuan tentang politik. Jadi tidak ada pemisahan antara politik dengan Islam. Salah umat Islam yang memisahkan antara negara dengan masjid. Itu adalah sekularisme yang dimulai oleh gereja di dunia barat. Ketika gereja awalnya dominan, campur tangan dalam negara, campur tangan dalam politik, orang-orang berpolitik merasa tidak mampu melawan gereja karena pastor dianggap Tuhan oleh mereka. Apa yang dijadikan titah perintah pastor itu harus diikuti oleh orang-orang politik. Maka pecahlah pemisahan antara agama dengan politik. Lalu oleh umat manusia dibawalah konsep Kristiani itu ke dalam konsep Islam. Padahal Islam punya konsep sendiri, perpaduan antara politik dengan Islam. Karena politik itu bahagian daripada Islam. Politik itu bahagian daripada syariah. Syariah itu bahagian daripada Islam. Jadi tidak bisa dipisahkan sama sekali. Manakala hari ini dipisahkan, itu masuk unsur-unsur politik Machiavelli yang menghalalkan cara. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa beda ahlul halli dengan DPR di negara kita, dengan lembaga legislatif? Sebahagian ulama menyamakan fungsi ahlul halli atau ahlul ikhtiar tadi dengan lembaga legislatif. Tapi besar ketidaksamaannya, kecil persamaannya. Persamaannya hanya sama-sama memilih pemimpin, mengontrol pemimpin, memecat pemimpin. Manakala konstitusi dirubah seperti di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002, itu sudah tidak ada lagi. DPR hari ini tidak bisa memakzulkan presiden sebagai pemimpin. Maka jadinya tidak sama juga antara legislatif sebagai DPR dengan konsep ahlul halli wal aqdi. Bedanya di mana? Besar sekali bedanya. Ahlul halli wal aqdi itu tidak memerlukan banyak orang, ratusan orang seperti lembaga legislatif. Tapi dia ditunjuk sejumlah orang yang representatif dan orang itu betul-betul amanah, punya kapasitas keilmuan, khususnya keilmuan Islam dan politik, sehingga mereka tidak mampu dibujuk, dirayu, dicakau oleh pihak-pihak tertentu untuk memasukkan pemikiran memilih orang tertentu. Ini tidak terjadi dalam legislatif. Latar belakang orang yang dipilih jadi ahlul halli wal aqdi itu orang baik-baik, orang ulama. Tapi anggota legislatif, anggota DPR itu tergantung masyarakat. Kalau di Aceh masyarakatnya orang rajin salat, rajin ke masjid, masyarakat Aceh memilih anggota legislatif, mengirim ke Senayan orang-orang yang rajin salat, rajin ibadat. Kalau di negeri Batak sana banyak orang minum khamar, minum air nira masam, maka masyarakat di sana memilih wakilnya ke Senayan yang minum arak, minum air nira masam. Maka di sana bercampur berbagai background orang dan itu bukan representatif Islam. Ini yang paling dominan perbedaannya. Maka ketika dikatakan ahlul halli wal aqdi, anggotanya terjamin dari maksiat, dari kezaliman, dan anggotanya orang-orang terpelihara dan punya kapasitas keilmuan
baik bidang hukum, agama maupun politik Islam. Beda dengan anggota legislatif, mulai dari orang penyanyi, tukang main sandiwara, tukang main lawak jadi anggota legislatif, sampai kepada tengku ulama jadi anggota legislatif. Di sana kalau banyak orang sekuler, tengku ulama tidak mampu mempertahankan kepentingan Islam, tetap akan dibawa ke sekuler. Di sana kalau banyak orang kafir, umat Islam tidak mampu mempertahankan ajaran Islam. Di sana kalau banyak orang yang berpaham komunis meskipun dia berKTP Islam, maka negara akan diarahkan menjadi negara komunis. Itu beda telak antara ahlul hali wal aqdi dengan lembaga legislatif. Semoga menjadi bahan pencerahan bagi kita bahwa Islam punya sistem politik, Islam punya siasah syar'iyah, hanya umat Islam saja yang tidak mau mengkaji, tidak mau mengamalkan konsep politik Islam yang telah ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.